Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu ala rasulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, mengenai jam nikah tersangka melampaui sebuah perjalanan. Kalau jenengan mawas kita fikir, sinabi kita niati ketika menjaga masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf sanatallahi ta'ala. Dibagi kita sedaya keluarga kita, saudara kita, dan sabinaringan sehat walafiat hingga memberi akhirat kita ini kalangan bagi kesembuhan dari panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang kadar bermanfaat, hingga melampaui ibadah ziarah Madinah ya Allah. Di bagian acara ini kita masih akan membahas yaitu tentang dunia peradilan. Kita tahu bahwa di dalam hukum Islam itu tentang etika hakim, etika orang yang menangani hukum itu dibuat dengan sangat rinci dan sangat bagus. Yang intinya adalah bahwa seorang hakim itu harus memutuskan perkara secara objektif dalam pengertian bagaimana objek berbicara itulah hakim memutuskan. Bagaimana fakta berbicara itulah hakim memutuskan. Itu adalah puncak keadilan yang harus dilakukan oleh seorang hakim. Meskipun di dalamnya itu ada kemungkinan ketidakadilan secara hakiki. Sebabnya apa? Sebabnya kalau misalnya hakim memutuskan perkara atau menyidangkan perkara di antara dua orang yang bersengketa, kalau dasarnya itu adalah bukti-bukti objektif atau data-data faktual, nah terkadang si A itu karena lihai dan karena pintarnya dia bisa mengajukan dan menunjukkan data-data atau fakta-fakta yang memenangkan dia, meskipun sebetulnya dia itu di pihak yang salah. Akan tetapi si dia misalnya karena dia kurang berkuasa, akhirnya dia tidak mampu menunjukkan bukti-bukti, menunjukkan fakta-fakta yang bisa menunjukkan dirinya di dalam perkara ini. Tapi ya memang begitu. Para ulama mengatakan nahnu nahkumu bil-dhawahir wallahu a'lamu bis-sarair. Kita itu menghukumi apa yang tampak, apa yang kelihatan saja. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang mengetahui sejatinya perkara-perkara itu. Sebagaimana saya sampaikan di kisahnya Sayyidina Ali ketika beliau kehilangan pedangnya
yaitu Zulfikar kehilangan pedangnya, tahu-tahu pedang tersebut ada di tangan seorang Yahudi. Nah, karena Sayyidina Ali tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai sertifikat, tidak mempunyai CCTV misalnya yang membuktikan bahwa pedang Zulfikar itu masih tetap miliknya. Akhirnya apa? Akhirnya oleh pengadilan pedang tersebut diserahkan kepada orang Yahudi dalam pengertian bahwa persahabatan tersebut dibenarkan oleh orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena si orang Yahudi itu mempunyai bukti bahwa pedang tersebut ada di genggaman tangannya, ada di kekuasaannya, ada di dalam kepemilikannya. Meskipun pada akhirnya orang Yahudi tersebut tersadar betapa Islam itu menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi yaitu bukti-bukti objektif, sehingga orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah dijelaskan bahwa hakim itu tidak boleh mendikte hujah atau argumentasi kepada pihak-pihak yang berperkara. Jadi hakim tidak salah, tidak boleh. Entah itu hakim, kalau kita di kampung misalnya ya, itu sebagai ketua RT atau sebagai kami tua atau sebagai ketua RW atau bahkan kepala desa misalnya. Kita tidak boleh mendikte orang yang berperkara. Ngomong ini tahu misalnya ya, ngomong ini tunjukkan bukti-bukti dan bukti itu tunjuk riwayat. Itu tidak boleh. Karena apa? Yang namanya hakim, yang namanya penyidana, memutus perkara, yaitu harus benar-benar adil, harus benar-benar menjaga jarak yang sama. Kalau dengan si A jaraknya 5 meter, maka dengan si B juga harus 5 meter. Kalau jarak dengan si A itu 1 meter, maka si B juga harus 1 meter. Kalau dengan si A bergaya bahasanya itu halus, maka dengan si B juga harus. Tidak boleh membedakan. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. ولا يتعنت lalu tidak boleh mencecar, membuat repot sapa hakim bisyuhadai kelawan piro-piro saksi. Ka'ayya kula fi'idini mengucap sapa hakim lalu baik saksi. Kaifa ta'amal, bagaimana kamu menanggung persaksian ini, ya? Bagaimana kamu menanggung persaksian ini? Wala'allaka ma syahidta, jangan kamu memberikan kesaksian ini, kamu itu memberikan kesaksian seperti ini, misalnya. Nah, ini juga tidak boleh. Bahkan kepada saksi sekalipun itu hakim itu juga harus berbuat atau bersikap yang adil, bersikap yang objektif, ya, bersikap yang sama di dalam menghadapi hakim dari saksi dari pihak A dan saksi dari pihak B. Walau berku dan tidak menerima sebagai asyhadat yang kesaksian
illa mimman kecuali saking wong sabatat kang tetep apa adalatuhu keadilane fa in arafa mukun ngerteni sapa al-qadi hakim adalat syahidi ing keadilan saksi amila mongko melaksanakan sapa hakim bisyahadatihi kelawan kesaksiane si saksi tersebut awarufa utawa ngerteni sapa hakim fisquhu ing kefasikane ing ketidakadilan si saksi rodha mongko mengembalikan sapa hakim menolak sapa hakim syahadatahu ing kesaksiane si saksi tersebut. Si hakim itu juga harus berbuat objektif, berbuat kesatria, berbuat kesatria. Jadi kalau saksi yang diajukan itu adalah benar-benar saksi yang dikenal, diketahui oleh hakim, itu sebagai orang yang adil, ya harus diterima kesaksiannya itu. Demikian juga sebaliknya, kalau pihak yang berperkara itu mengajukan seorang saksi, sementara si hakim itu mengetahui bahwa saksi tersebut itu saksi yang tidak adil, maka ya harus ditolak. Jadi jangan sampai ada saksi sing hakim itu mengetahui bahwa saksi tersebut itu memang gampang borong dan sebagainya, suka bohong dan sebagainya, kok kemudian membiarkan, nah itu akan mengganggu jalannya persidangan. Jadi pada dasarnya misalnya ada si A sama B berperkara, sing B itu saja ya kalah, sing B itu saja ya pihak yang salah, ya yang salah. Akan tetapi si B itu mengajukan seorang saksi sing pinter ngomong, pinter ngarang, padahal si hakim yang mengerti saksi yang diajukan oleh si B itu adalah saksi yang tidak adil. Ini wis dikonversasi, ibadah karuan ngomongin dengan fasih seakan-akan itu melihat dengan mata kepala sendiri sebagainya. Nah, sampai pada titik ini, dari zaman sekarang, itu awal diri di dalam memutus perkara itu butuh hati-hati tenang, butuh hati-hati tenang. Sing jenenge hakim, sing jenenge hakim utawa ketua RT, utawa ketua tampir, utawa kepala desa, ketika menyidangkan suatu perkara dan pihak salah satu pihak mengajukan saksi, itu harus dilihat dengan detail. Kurikulum vitae-nya bagaimana, track record orang ini pernah bohong atau orang, pernah ngapusi orang, punya cacat enggak. Jadi kalau si hakim itu meragukan keadilan atau keobjektifan dari si saksi tersebut, maka si hakim harus berani menolak, harus berani menolak. Demikian juga sebaliknya, kalau saksi yang diajukan itu adalah saksi yang memang adil, ini wong soleh, dia senajan ini bukan kiai, tapi wong yang jujur, wong yang apik,
orang neko-neko, ya, orang neko-neko dan sebagainya. Meskipun dia itu orang biasa, tapi kalau track recordnya dia itu adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang soleh, maka si hakim, ya, si hakim itu ya mau tidak mau dia itu harus menerima orang tersebut sebagai saksi. Ini beda dengan saksi pernikahan, ya. Saksi pernikahan sih ada saksi sing teko misalnya, wis ketemu dia sudah dewasa, dia tidak ada cacat yang mencolok, cacat moral, cacat sosial yang mencolok misalnya ini, ya wis itu wis bisa diterima. Sebab itu ya di dalam dunia akad nikah dan sebagainya itu jenis saksi kan diwakil, saksi itu di penontonnya, hadirinnya dan sebagainya. Tapi kalau di dalam persidangan itu sih berhak untuk ngomong itu ya memang dia itu harus saksi yang ditunjuk. Dan hakim itu yang memutuskan perkara itu berdasarkan kesaksian dari saksi yang ditunjuk. Karena ini pelajaran baik kita, pelajaran baik kita. Lagi memutuskan perkara di kampung, lagi memutuskan perkara di desa, kemudian ada saksi, itu kudu benar-benar diteliti siapa dia, benar-benar lihat kejadian atau tidak, disumpah berani atau tidak. Senajan berani disumpah dan sebagainya, ya. Senajan berani disumpah, maka si hakim itu ya ini ya bisa memilih dia disumpah gitu ya benar mau biasa untuk berbohong. Nah sekarang fa'il lam ya'rif mongko lawan orang mengetahui sapa hakim adalahu ing keadilan, kejujuran, kesolehan si saksi itu, wala fisqahu lan orang kefasikan si saksi itu, tolak mongko jaluk sapa hakim minhu saking si saksi itu atas tazkiyah itu rekomendasi, ya. Rekomendasi atau pernyataan tertulis atau lisan dari orang lain. Wala yakfilan orang mencukupi tazkiyati dalam rekomendasi tersebut apa qaul mudda'a alaihi, yaitu ucapane orang yang tertuduh utawa orang yang terdakwa atau yang sedang disidang atau diperkara. Misalnya, innal ladzi satamni wong syahida dan memberikan kesaksian alainya atas insun iku adrun adil. Misalnya, itu yang adil Pak. Ngomong saksi ini, jangan yang adil Pak. Dia jujur, dia tidak bisa. Bala kita bagi harus ihdar itu menghadirkan orang yang syahadu bisa bersaksi antara qadi di hadapan si hakim itu bi'adalatihi kelawan keadilan hakim fayaqulu asyhadu annahu adilun. Asyhadu yang jadi sebuah anda satu saksi iku adilun. Jadi di sini itu lebih rumit ya, lebih teliti, lebih detail. Jadi kalau ada persidangan atau penyelesaian suatu perkara, itu pihak yang berperkara ketika menghadirkan saksi, itu ya tidak kemudian saksi ikut teko dan disumpah selesaikan.
betul ya. Kalau si hakim itu masih meragukan jadi itu adil orang, jujur orang dan sebagainya, itu tidak cukup hanya dengan si saksi tersebut itu disumpah atau bahkan misalnya si terdakwa atau si tersangka itu kemudian mengatakan Pak Hakim ini saksi yang saya bawa ini orangnya jujur, itu tidak bisa. Harus ada orang lain atau pihak ketiga itu yang memberikan kesaksian. Jadi saksi diberikan kesaksian oleh orang yang lain. Saksi diseseni oleh wong liya. Jadi betul cukup aku adil atau dia adil, ya. Tapi harus ada pihak ketiga itu yang menyatakan bahwa si A itu memang benar-benar seorang yang adil, seorang yang jujur, sehingga dia mempunyai hak atau bisa untuk dijadikan sebagai saksi. Wa yutaban dianggap fil muzakki dalam wong sing memberikan rekomendasi apa syurutus syahidi yaitu syarat-syarat saksi minal adati wa adil adawati wa ghairi dzalika. Orang yang memberikan rekomendasi berarti yang dia bahagia itu calon saksi ini memang dia itu orang adil, ya. Calon saksi ini dia itu adalah orang jujur. Orang yang memberikan rekomendasi semacam itu atau orang tersebut itu juga harus orang yang memenuhi syarat sebagai seorang yang adil. Adil dia, adil dia tidak mempunyai cacat moral, cacat sosial dan sebagainya, itu penting. Jadi integritas pribadi dia punya, akhlak yang mulia dia punya. Di samping itu antara dia dengan orang yang akan menjadi saksi itu tidak ada hubungan permusuhan atau hubungan percintaan atau hubungan kesukaan dan sebagainya. Jadi seumpama ada orang diajukan menjadi saksi, misalnya jadi si imam diajukan untuk memberikan atau menjadi saksi. Tapi hakim ragu-ragu. Si Umar itu wong iki adil ora aku hukum ini. Ketika si hakim itu ragu-ragu, maka harus ada pihak ketiga yang memberikan rekomendasi, yang memberikan kesaksian bahwa si Umar itu benar-benar orang jujur, benar-benar orang. Akan tetapi orang tersebut itu juga itu apa itu jenenge dia mempunyai hubungan kerabatan yang dekat dan baru dia apa? Ya apa? Dia ibu kekasihmu, dia ibu bojomu, dia ibu pacarmu, misalnya ya, itu betul. Jadi permasalahan saksi pun ya, itu juga harus ada syarat yang perlu diteliti. Wa yushtarat dan syarat makna hadasatan iki apa ma'rifatuhu ngertine yakin bi asbabil jarhi wa ta'dili, yaitu sebab-sebab wong dicacat wa ta'dili dia adil wa khibratu batinin dan pengalaman kebatinan di
batiliman yang pengalaman wa khibratu batiliman yang yaitu pengalaman atau track record kebatinane wong sing diakhiri yu'akiluhu bisuhbatin au jiwarin au mu'amalatin wa khibratu batili man yu'akiluhu bisuhbatin au jiwarin au mu'amalatin. Nah, hakim itu yang memang harus benar-benar mengenal, harus mempunyai riwayat, mempunyai histori, pernah bergaul, pernah gini, pernah gini. Demikian juga orang yang merekomendasi itu juga harus mempunyai pengalaman, pernah bergaul dan sebagainya. Sekaya dikulang, ya Allah nih, napa mahasiswa dikuliahan aji menempuh pendidikan S3 itu harus ada rekomendasi dari seorang tokoh masyarakat atau dari dosen atau dari siapa gitu ya. Di sini nopo selama saya bergaul dengan calon mahasiswa ini selama 3 tahun atau 4 tahun, saya memberikan kesaksian bahwa calon mahasiswa ini benar-benar anak yang rajin, anak yang tekun dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus semacam itu. Ini harus semacam itu. Jadi buatan angsal misalnya, calon saksi ini iku wong daerah ini kali Pancur misalnya Kembang Arum, kemudian sih memberikan kesaksian, itu misalnya itu Menteri Agama Pak Nazarudin Umar. Lo kapan ketemu nih antara Pak Nazarudin Umar kalau tapi kan yang memberi rekomendasi itu Pak Nazar, Menteri Agama dan sebagainya dan sebagainya. Atau Kiai Sopo misalnya ya, Kiai Sopo. Ya benar, Pak Nazarudin orang yang adil, Pak Nazarudin orang yang jujur, Pak Kiai ini orang yang adil, orang yang jujur. Akan tetapi harus ada bukti adanya interaksi antara orang yang memberikan rekomendasi dengan si calon saksi tersebut. Ini hukum Islam ini. Hukum Islam itu sampai sebegitunya ya. Sampai detail, sampai bagus. Walayat baru orang mampu sebelum kami hakim syahadat al-atubi yang kesaksian yang musuh ala atubi yang atasnya musuh wal muradu tadi karena bagi bi'atubi syahsi kalau melawan musuhnya wong ikuman wong itu kenggawe marah gawe nesu sapa sapa suing bumi wong wala yakbalul orang mampu sapa al-qadi hakim syahadat walidin kesaksian bapak kesaksian ibu anak orang demi Allah bersumpah anak orang melakoni ini dan sebagainya itu betul salah. Cara memiliki ini kesaksian orang tua itu betul salah. 5 waktu gimana anak itu betul salah. Nembak cucunya gimana? Ya seperti baik betul salah. Meskipun si baik itu dia yang haji, soleh, betul kata sebagai wali Allah misalnya. Bedanya dunia persidangan, dunia peradilan dengan dunia hakikat itu beda. Jadi meskipun dia itu seorang wali, seorang opo, misalnya, kemudian memberikan kesaksian, yang diberi kesaksian utuni ini betul salah, tidak boleh. Ya cerita saya tidak ada orang opo.
sahabat yang tingkatannya lebih dhuwur saka wali memberikan kesaksian bahwa pedang Dzulfikar itu milik Sayyidina Ali. Iku nek persidangan nggih bukti boten ditampi. Jadi kabeh kuwi wonten panggonane dhewe-dhewe. Kabeh niku boten wonten panggonane dhewe-dhewe. Ya kowe ngalim, kowe dadi wong sing saleh, kowe dadi wong sing wirai, dadi wong sing wali misalnya ya. Yo, iku ning bidang-bidang tertentu, bidang peradilan itu beten mawon. Wala syahadata waladin, dan tidak juga kesaksiannya si anak liwalidihi maring wong tua. Maring wong tua ibu ya, tidak boleh. Akan tetapi amma syahadatu anapun kesaksian alaihima yang memberatkan kedua orang tuanya, fatut baru mongko bisa ditopo. Jadi kesaksian anak kepada orang tua, kesaksian anak kepada orang tua itu kalau kesaksian yang menguntungkan atau meringankan itu betul salah. Tapi kalau kesaksian yang memberatkan, itu yang salah. Tapi ini dalam konteks bahwa si anak itu memang orang yang jujur, Dengan demikian hakim itu juga harus teliti. Senajan ini anak memberikan kesaksian kepada orang tua, itu ada ceritanya. Ono kisah bahwa si anak itu musuhan karo bapak, musuhan karo ibunya apa? Tadi gue. Nek musuhan senajan anak, itu ya tidak bisa disebut itu kesaksian anak kepada orang tuanya, akan tetapi itu adalah kesaksian musuh terhadap musuhnya yang memang ditolak. Wala iqbal terima apa kita kitab atau keputusannya apa tulisannya surah hakim ila qadil akhara maring hakim liyani fil ahkami dalam beberapa hukum illa ba'da syahadati syahidaini, kecuali setelah adanya kesaksian dari dua orang yang bersaksi syahidani yang memberikan kesaksian al-qadi terhadap qadi al-katibi yang menulis bima fihi kelawan tulisan fihi dalam kitab atau dalam surah. Ini juga antar hakim misalnya, antar hakim itu misalnya hakimnya betul-betul hakimnya orang terlalu sisi ciku memberikan memberikan opini tapi melalui tulisan dari si hakim A yang diberikan kepada si hakim B, itu juga tidak boleh langsung diterima. Tapi kudu ono siapa yang memberikan kesaksian bahwa ini benar-benar tulisan dari si hakim A. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu di dalam dunia peradilan Islam atau di dalam dunia peradilan berdasarkan hukum Islam, itu memang benar-benar detail, benar-benar rinci dan seterusnya. Karena nopo? Karena ini yang menyangkut nasib wong, berbeda. Terus nomor kali, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemungkinan hakim itu masuk surga itu cuma 33%. Sementara yang 66% dari hakim itu kemungkinan apa? Kemungkinan diublek-ublek, dicecar oleh malaikat dan bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, orang yang menjadi hakim atau barangkali kita yang memutuskan perkara harus benar-benar adil, benar-benar objektif. Mending si jenis hakim itu disempurnakan kalau terdakwa atau disenai kalau pihak yang berperkara dan sebagainya daripada disenai kalau Gusti Allah. Gini, kata disebut melakukan barangkali mantan yang berdirian nanti kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz sudah menceritakan panjang lebar tentang peradilan Islam itu. Di sisi lain kita peradilan yang berjalan selama ini peradilan yang berpedoman pada KUHP, di mana KUHP yang dulu itu warisan belanda, yang baru-baru itu baru direvisi dan disahkan KUHP. Nah, dari sisi dunia Islam dengan dunia peradilan kita yang secara apakah ada perbedaan-perbedaan yang signifikan Pak Ustaz? Misalnya kalau di dunia Islam ada potong tangan, ada hukum gantung. Di sini di peradilan kita sekarang ini kan tidak mengenal hal-hal seperti itu. Nah, apakah kita tidak menjalankan syariat Islam itu melawan seperti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah? Itu yang pertama Pak Ustaz, mohon penjelasan. Yang kedua, ini kita di pensiunan banyak oleh Al-Quran Pak Ustaz. Kemarin ada diskusi yang panjang lah di antara kami pensiunan itu, ya karena keterbatasan pengetahuan agama. Ini pembahasnya agak berat ini Pak Ustaz. Barangkali mungkin Pak Ustaz bisa memberikan pemahaman kepada kami bahwa kita dapat terjemahan surat Al-An'am ayat 123 Pak. Al-An'am 123 yang bunyinya wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira muslimiha liyakfuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Yang terjemahannya, begitulah ketetapan Allah yang berlaku pada setiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah. Kami angkat pemimpin-pemimpin yang jahat, lalu para pemimpin jahat itu melakukan tipu daya kepada rakyat negerinya. Tipu daya yang dilakukan para pemimpin jahat kepada rakyatnya itu hanyalah merugikan diri mereka sendiri, tetapi para pemimpin jahat itu tidak mau menyadari kesalahannya. Terjemahan ayat Al-An'am itu persis seperti kondisi Indonesia saat ini. Nah, dalam diskusi kan macam-macam pendapat. Kita bukan orang yang memahami tentang agama. Saya takut kalau saya ngomong salah, hukumannya malah berat. Malah di apa itu, teman saya itu, kamu diam aja, berarti imanmu selemah iman. Ya sudahlah, daripada saya
salah ngomong, lebih baik saya lupa iman di mata orang itu. Bagaimana mensikapi hal ini Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Turun. Maturnuwun Pak Agung, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat berat. Tapi saya akan mencoba menjawab dengan kasih. Yang pertama yaitu tentang penerapan syariat. Kalau kita lihat syariat Islam itu sebetulnya secara umum bahkan dalam semuanya itu bisa kita laksanakan itu kalau terpenuhi situasi dan kondisi. Islam memerintahkan atau mewajibkan kita untuk zakat. Nah, pertanyaannya, sudah terpenuhi belum kita untuk melaksanakan zakat? Kita mempunyai semangat untuk zakat, tapi ini duit saya belum mencapai nisab, misalnya ya, kita belum berkewajiban zakat. Demikian juga dengan haji. Dengan haji, ya kita punya uang banyak, tapi misalnya perjalanan menuju ke Mekah itu banyak begal, banyak teror dan sebagainya. Ya artinya apa? Kita tidak bisa melaksanakan salah satu syariat Islam yaitu berhaji. Termasuk juga potong tangan, kemudian kisos, dirajam, kemudian hukuman mati dan sebagainya. Itu semuanya itu adalah hukum Islam. Tapi pertanyaannya, situasi dan kondisi kita di Indonesia itu sudah terpenuhi syarat atau tidak? Kalau belum, ya berarti apa? Berarti kita tidak melaksanakan itu betul dosa. Pernah kalau sampaikan begitu. Jadi seumpama dan Indonesia itu ditegakkan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Yes. Ada dua orang yang melakukan pencurian, bodoh mencuri, ya, si A nyuri 100 juta, 10 juta, si B nyuri 10 juta, si A suruh maju. Saya maju ke si A, siapa jenengmu? Ahmad. Kamu mencuri uang 10 juta? Iya Pak. Ya, karena kamu sudah mencuri barang dengan batas minimal pencurian, maka kamu terkena hukum potong. Kemudian si B ini maju, siapa jenengmu? Paulus, Yohanes, Matius. Kamu mencuri uang 10 juta? Ya, karena kamu agamanya adalah nonis, maka hukuman kamu adalah 2 bulan penjara. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru nanti si A akan protes. Maaf, iku si B, iku si Paulus itu dihukum 2 bulan. Kan dia bukan Islam. Jadi yang kita terapkan ke bukti. Udah Pak, kalau begitu saya keluar dari Islam aja enggak. Dia akan keluar dari Islam. Karena apa? Ketika hukum Islam itu diterapkan dalam kondisi di mana masyarakat itu belum siap, itu justru yang kena rugi adalah Islam itu sendiri. Nah, cara istilah di Indonesia itu dalam kondisi yaitu umumul balwa, yaitu suatu ujian, satu cobaan yang sudah merata. Jadi kondisi darurat. Kita mengakui bahwa hukum potong tangan itu adalah hukum Islam, hukum Gusti Allah.
Kita mengakui bahwa hukum raja itu hukum Gusti Allah. Kita mengakui hukum-hukum Islam yang lain semuanya itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kondisi kita itu belum memungkinkan, maka kita masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak termasuk golongan orang-orang yang melanggar syariat itu. Kemudian tadi yang Al-An'am 1:23. Ini justru kalau kita lihat sahabat nuzulnya, kita lihat dari background ayat ini secara umum dan objektif. Ini justru ceritanya itu justru kebalikan. Jadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menghukum suatu kaum, suatu masyarakat, kecuali masyarakat tersebut itu memang benar-benar durhaka, benar-benar melanggar hukum dan syariat Gusti Allah pada taraf atau level tertentu. Jadi maksiat masyarakat itu sih, yang level-level rendah, ini semua tidak ada dari Gusti Allah. Nah, tapi kalau sebagian masyarakat sih kurang ajar juga. Nah, akhirnya bagaimana? Supaya hukum Allah itu bisa berjalan, maka masyarakat yang sebelumnya sudah rusak tapi belum level tinggi, maka diberilah pemimpin yang jahat, pemimpin yang durhaka. Sehingga apa? Ini rakyat itu kemudian dipimpin oleh pemimpin saya, itu sekelop. Jadi tambah rusak. Nah, ketika sudah tambah rusak, maka azab Allah akan diturunkan. Jadi saat ini apa istilahnya? Kita dapat introspeksi. Ngopo ya, betul ya. Gini kalau ayat ini, kenapa ya? Kenapa ya kita mau diberi pemimpin? Keliru bijak. Mas, bikin rusak masyarakat, bikin kacau, kenapa ya? Apa salahnya baik? Jadi ngotot saja ini. Makanya Sayyidina Ali pernah dawuh itu, kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Berdasarkan atau bagaimana keadaan itulah kamu diberi pemimpin. Ini kamu itu orang-orang saleh. Insya Allah pemimpinnya ya saleh. Dan kamu itu ngomongnya ya banyak ngomongnya, ya salah-salah mimpi. Orang usah berharap dipimpin oleh pemimpin sing api. Karena dari para ulama itu ini, dari para ulama pertama yang harus kita lakukan itu adalah Islamul Fardhi, memperbaiki diri dulu. Islamul Usrah, memperbaiki keluarga. Islamul Mustama, memperbaiki masyarakat sekitar dulu. Baru memperbaiki negara. Tetapi kita jadi orang. Siapa ini? Oh itu sudah ini apa yo? Mana lah? Dusun yang lain itu pemimpin koyo ini, ya. Jadi pemimpin koyo ini, makanya pastinya di gue, kita itu harus tobat masal. Sehingga apa ya? Sehingga mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang baik. Nah, sekarang ribut. Sekarang yang atas ya. Yaitu amal ma'ruf nahi. Sing duwe kekuasaan, ya dia harus apa itu? Oh, dia harus mempunyai ketegasan. Dia
Jadi yang kecil-kecil misalnya ya kalau kiai di pesantren ditawari MPK enggak, saya nggak mau. Nah, kayak gitu loh. Harus berani dari kecil-kecil. Dia pejabat, cuma disuruh apa? Berani mana? Tidak. Ya. Jadi kalau kita diberi pemimpin yang kurang baik dan sudah terlanjur, memang harus kita ingatkan. Tapi ya sebatas kemampuan. Terlibat dong. Ini kata kasih ketua terakan kiraan punya insyaallah kita sambung minggu depan dari kata kafaratul majlis barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum